Halo, sahabat Bunda. Apa kabar hari ini? Sebelum mulai ceritanya, tulis di kolom komentar. Bunda nonton dari kota mana sih? Karena bisa jadi kisah yang akan Bunda dengar ini mirip seperti yang pernah Bunda alami. Kita semua pernah merasa lelah menunggu perhatian, lelah memaklumi sikap pasangan, dan lelah berpura-pura bahagia, padahal hati menangis diam-diam. Tapi hari ini, aku akan ceritakan kisah nyata tentang seorang perempuan yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Dengarkan kisah ini sampai habis, karena mungkin Bunda akan menemukan sedikit dari diri Bunda di dalam cerita ini. Pagi itu, matahari menyelinap pelan ke celah tirai putih yang bersih, terlalu bersih, seperti hidup yang dipoles untuk dilihat, bukan dirasakan. Rani duduk di pinggir ranjang, menyisir rambut dengan gerakan lambat, seolah waktu tak punya arti. Di luar, suara Bayu tertawa di dapur, memanggil anak-anak dengan nada manis yang biasa. Dari luar, mereka keluarga yang utuh, indah, bahagia. Di Instagram, potret mereka tersenyum di depan mercusuar anyar mendapat ribuan suka. Couple goals, komentar seseorang. Bikin iri, kata yang lain. Tapi, tak seorang pun tahu bahwa senyum Rani di foto itu dibuat dari serpihan kewajiban, bukan kelegaan. Bayu adalah pria yang sempurna bagi dunia, rapi, mapan, penuh perhatian. Ia tahu kapan harus memberi bunga, kapan harus memeluk dari belakang, kapan harus berkata, "Aku bangga padamu," dengan nada yang tepat. Namun, saat malam datang dan tubuh mereka saling menyentuh di ranjang yang sama, ada jarak yang tak bisa dijembatani. Seperti laut tenang yang menyembunyikan pusaran di bawahnya. Rani menyimpan semuanya dalam diam. Ia belajar untuk mencintai dari kejauhan, bahkan ketika laki-laki itu masih berada di sisinya. Ada ruang kosong di dadanya, tapi ia tak tahu dari mana asalnya. Mungkin dari kata-kata yang tak lagi diucap, mungkin dari sorot mata yang tak lagi memeluk, atau mungkin dari intuisi seorang istri yang selalu lebih dulu tahu sebelum dunia memberitahu. Dan pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Rani tersenyum. Tapi senyum itu hanya penutup luka, bukan tanda bahagia. Ia belum tahu badai tengah bersiap, tapi hatinya sudah mulai menggigil. Hari-hari mulai terasa panjang, tapi bukan karena kesibukan, melainkan karena keheningan yang tumbuh di antaranya. Bayu kini sering pergi. Katanya, proyek di luar kota. Katanya, klien penting. Katanya, semua demi masa depan keluarga. Dan Rani, seperti biasa, mengangguk dengan senyum yang dipelajari. Lembut di wajah, tapi perih di dada. Pulang Bayu tak lagi disambut pelukan. Bukan karena Rani tak ingin, tapi karena tubuh Bayu kini terlalu cepat melewati ruang tamu. Terlalu ringan melintasi keberadaannya. Dan tangan yang dulu selalu mencari jemari Rani di meja makan, kini sibuk dengan layar ponsel. Suatu malam, saat Rani memeluk bajunya yang baru dicuci, aroma asing menyeruak. Parfum mahal dengan wangi yang tak pernah ia pakai, tak pernah ia kenakan. Wanginya manis, terlalu manis, seperti kebohongan yang dibalut kemewahan. Tapi Rani diam. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku hariannya dan menulis puisi. Sebab kata-kata di mulutnya telah hilang arah, tapi di kertas ia masih bisa menyusun duka menjadi bait. Kau bilang pergi demi masa depan, tapi mengapa jejakmu hilang di masa kini? Bau tubuhmu pulang dengan cerita lain, tapi bukan untuk kupahami. Setiap huruf adalah tangisan yang disamarkan. Setiap kalimat adalah doa yang tak lagi ia tujukan pada Tuhan, tapi pada dirinya sendiri, agar kuat, agar tetap waras. Dan malam pun datang lagi, sunyi dan panjang. Bayu tak kunjung pulang. Rani masih duduk, mata menatap pintu, bukan karena menunggu, tapi karena tak tahu harus menatap kemana lagi. Cinta tak selalu mati karena pertengkaran. Kadang ia mati pelan
karena diabaikan. Pagi itu seperti biasa, kopi diseduh, anak-anak bersiap sekolah, dan layar ponsel menjadi pelarian dari sepi yang tak disebut. Rani tak mencarinya. Ia tidak memburu kebenaran, tapi kadang luka datang tanpa diundang. Jarinya menggulir layar, mata kosong menatap foto-foto liburan orang lain. Sampai sebuah Instastory muncul. Nama yang familiar, teman lama Bayu. Ia hampir mengabaikannya, tapi ada sesuatu yang membuat jemarinya berhenti. Tepi pantai Bali, langit senja melelehkan cahaya keemasan. Dan di tengah bingkai layar, Bayu duduk bersandar dengan seorang perempuan di sampingnya. Rambut panjang, mata tertutup tertawa, dan tangan mereka saling menggenggam. Tidak sekadar dekat, tidak sekadar kolega, tapi intim, seperti dua orang yang lupa bahwa dunia bisa melihat. Rani terdiam, nafasnya tertahan. Seakan semesta menamparnya dengan lembut, tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungnya roboh. Semua dugaan yang selama ini hanya kabut kini berubah menjadi bentuk. Tajam, nyata, tapi mulutnya tetap diam. Ia tak mengirim pesan, tak menelepon Bayu. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri, dan menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu bersinar karena cinta, kini hanya bayangan dari perempuan yang pernah percaya. Malamnya, ia membuka buku hariannya lagi. Tapi kali ini, tak ada puisi. Hanya satu kalimat, ternyata aku tidak gila, yang gila adalah kenyataan. Tangis tak meledak. Ia terlalu lelah, bahkan untuk menangis. Yang tersisa hanyalah sepi yang menggumpal dalam dada, seperti awan hitam yang menggantung, menunggu waktu untuk hujan. Kebenaran tak selalu datang dengan guntur. Kadang ia datang sebagai gambar kecil di layar dan menghancurkan seluruh dunia yang kau bangun dengan sabar. Nama itu muncul seperti bisikan setan di dalam kepala. Tika. Rani mendengarnya pertama kali dari potongan kalimat di telepon Bayu yang tak sengaja terdengar. Bukan nada mesra, hanya formalitas kerja. Tapi hati seorang istri mengenali nada yang berbeda. Dan sejak itu, ia mulai mengumpulkan serpihan yang tercecer. Tika, rekan kerja Bayu. Perempuan muda, cerdas, dan berambisi. Di balik senyumnya yang profesional, ada tatapan yang terlalu lama setiap kali Bayu berbicara dalam foto-foto rapat perusahaan yang Rani temukan di media sosial kantor. Rani mulai mencari diam-diam. Ia tak menggerebek, tak mengamuk. Ia hanya mengamati, mencatat, menghafal setiap tanggal Bayu dinas luar kota dan mencocokkannya dengan lokasi unggahan Tika. Dan tiap kali mereka selaras, hatinya sobek sedikit demi sedikit. Ia bukan detektif. Ia hanya perempuan yang dikhianati. Dan pengkhianatan selalu memberi seseorang keberanian untuk mengupas kebenaran meski dengan tangan gemetar. Dalam sebuah unggahan lama yang sudah dihapus, yang berhasil ia temukan melalui akun backup, ada potret Tika memegang secangkir kopi dengan tangan kiri. Tapi di sudut frame, tangan pria dengan jam tangan yang tak asing. Jam tangan yang Rani berikan untuk ulang tahun Bayu tahun lalu. Itu bukan lagi dugaan, itu luka yang punya nama. Wajah, parfum, tawa. Dan Rani hanya duduk di kursi kayu ruang tengah, memegang ponsel yang terasa seperti batu, menatap wajah perempuan itu dalam layar, bukan dengan benci, tapi dengan ketenangan yang menakutkan. Karena saat rasa sakit sudah terlalu dalam, air mata pun enggan turun, yang ada hanya hening. Dan di dalamnya, kekuatan mulai tumbuh diam-diam. Terkadang kita tidak ingin tahu siapa yang melukai, bukan karena takut, tapi karena tahu. Setelah tahu, tak ada jalan kembali. Malam datang seperti biasa. Lampu gantung menyala lembut di ruang makan, aroma ayam panggang memenuhi udara, dan suara sendok beradu di piring terdengar seperti rutinitas rumah yang tenang. Rani menyajikan makan malam untuk Bayu seperti hari-hari sebelumnya.
Sendok sup ia letakkan dengan senyum kecil, tapi tak satu pun tahu bahwa senyum itu dibuat dari puing-puing dirinya yang hancur. Bayu duduk, makan, bercakap ringan tentang proyek baru. Suaranya tetap hangat, pandangannya tetap tenang. Ia tak tahu bahwa di balik tatapan Rani yang lembut, ada samudera tangis yang nyaris meledak setiap detik. Tapi tidak malam ini. Rani diam. Ia tidak bertanya kemana Bayu pergi kemarin, tidak bertanya siapa yang mengirim emoji di ponselnya, tidak bertanya mengapa ia makin jarang pulang tepat waktu. Sebagai gantinya, ia menunduk di kamar mandi setelah semua selesai dan tubuh anak-anak telah terlelap. Air keran menyamarkan suara Ishak yang ia tekan dalam-dalam. Ia menatap dirinya di cermin, mata sembab, bibir menggigil, tapi tetap berdiri. Ia menuliskan rasa sakit itu bukan di buku harian kali ini, tapi di dinding hatinya sendiri. Tak terlihat, tapi abadi. Setiap malam, ia menahan tangis agar anak-anak tetap merasa dunia baik-baik saja. Ia menyembunyikan duka di balik sapu tangan agar Bayu bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia mencintai terlalu dalam, dan cinta seperti itu kadang berubah menjadi luka paling sunyi. Tak semua penderitaan datang dengan teriakan. Ada yang hadir dalam keheningan dan justru membunuh lebih pelan. Rani tak lagi menangis malam ini. Kesedihan telah kering dan dari sisa air matanya tumbuh sesuatu yang baru, keteguhan. Ia duduk di depan meja kerja kecil di kamar, di bawah lampu temaram, membuka laptop dan sebuah buku catatan yang telah lama tak disentuh. Jari-jarinya mengetik perlahan, bukan untuk meluapkan perasaan, tapi untuk menghitung, menelusuri. Bukan dendam yang menyala, tapi kesadaran bahwa diam terlalu mahal untuk dipelihara. Rani membuka rekening bersama mereka. Rekening yang dulu dibuat saat semua masih terasa sebagai kita. Kini, ia menatap setiap angka dengan mata yang tajam. Ada transaksi yang janggal, pembelian hotel di Bali, makan malam mahal, belanja butik yang tak pernah ia datangi. Bayu tak pernah memberinya hadiah sebesar itu. Tangannya tak gemetar saat mencatat tanggal dan nominal. Ia mencocokkan semuanya dengan tanggal-tanggal kepergian Bayu. Dan perlahan, seperti merangkai potongan puzzle, ia mulai melihat pola. Sebuah peta pengkhianatan yang kini bisa dibaca dengan jelas. Ia menyalin bukti-bukti ke sebuah folder khusus, mengunci file dengan kata sandi, mencetak salinan, menyimpannya di tempat yang bahkan Bayu tak akan pikirkan. Ini bukan perang, bukan pula pelarian. Ini adalah rencana seorang perempuan yang telah cukup lama bertahan dan kini memilih untuk bertindak. Rani tidak lagi menunggu permintaan maaf, ia tak menanti penjelasan. Yang ia inginkan hanyalah satu, keadilan untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur tanpa menangis. Perempuan tak selalu membalas dengan amarah. Kadang mereka membalas dengan keheningan yang terencana. Bayu kembali berkata, ia harus pergi. Liburan bisnis, katanya. Suara datar, penuh kebiasaan. Tak ada rasa bersalah, tak ada penjelasan. Seolah ia lupa bahwa rumah ini masih punya istri yang mendengar, meski sudah lama tak dianggap. Rani tersenyum. Ia membawakan koper Bayu, menyelipkan ke meja rapi seperti biasa. Bibirnya tak gemetar, matanya bahkan bening. Tapi, di balik kulit tenang itu, badai telah berhenti dan dari reruntuhannya tumbuh sesuatu yang tak bisa dihancurkan lagi. Kendali. Begitu pintu tertutup dan suara mobil menjauh, Rani bergerak. Ia menyalakan laptop, menghubungi bank. Dengan suara yang tenang dan nada resmi, ia mengurus pemblokiran kartu ATM dari rekening bersama. Ia menunjukkan surat-surat. Ia kirimkan bukti. Ia tak berteriak, tak melapor pada keluarga.
Ia tidak butuh panggung dramatis karena panggung itu sudah ia siapkan sendiri. Ia juga menemui notaris diam-diam, membawa dokumen, bukti-bukti yang selama ini ia simpan dengan sabar, transaksi mencurigakan, tangkapan layar pesan, dan salinan rekening. Semua disusun rapi, seperti puisi yang penuh luka, tapi tetap indah dalam keteraturan. Hari-harinya masih tampak biasa. Anak-anak tetap diberi sarapan. Tetangga masih melihat Rani sebagai ibu rumah tangga yang tenang. Tapi di balik semua itu, ia sedang menulis ulang perannya. Bukan lagi sebagai istri yang ditunggu, tapi perempuan yang memilih jalan keluar. Ia bahkan mengirim pesan singkat ke Bayu. Jangan khawatir soal rumah. Semua baik-baik saja. Fokuslah menikmati liburanmu. Dan Bayu seperti biasa membalas singkat. Ia tidak tahu, ia belum tahu bahwa tanah tempatnya berdiri sudah retak, bahwa kartu ATM yang ia simpan di dompet tak lagi bisa menyentuh saldo, bahwa ketika ia pulang nanti tidak akan ada senyum, hanya kebenaran yang menunggu di balik pintu. Panggung yang paling mematikan bukan yang ramai sorotan, tapi yang dibangun dalam senyap oleh perempuan yang sudah terlalu lama diam. Langit Bali senja dan Bayu berdiri di lobi hotel mewah. Tika di sampingnya menyibak rambut sambil tertawa kecil, menggenggam lengannya dengan manja. Mereka sudah memesan kamar dengan balkon menghadap laut. Anggur terbaik sudah disiapkan. Liburan yang katanya bisnis tampak seperti pelarian yang sempurna. Tapi ketika Bayu menyerahkan kartunya ke resepsionis, dunia mulai runtuh. Maaf Pak, kartu Anda ditolak. Bayu mengerutkan dahi. Canggung, ia menyodorkan satu kartu lagi. Ditolak lagi. Tika mulai gelisah. Resepsionis tetap sopan, tapi mata semua orang seolah memandang. Bayu panik, menyibak ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dan melihat saldo yang tak bisa diakses. Pesan sistem muncul, akses ditangguhkan. Dan di saat itulah, sebuah notifikasi muncul. Satu pesan dari Rani, kamu tak bisa membeli kebebasan dengan uang yang kita bangun bersama. Tak ada tanda seru, tak ada amarah. Tapi justru itu yang menghantam Bayu paling keras. Seolah seluruh keberadaannya ditampar oleh kalimat tenang yang ia tak sangka datang dari perempuan yang selama ini diam. Tangannya gemetar. Tika bertanya, tapi Bayu tak menjawab. Ia tahu pada saat itu Rani telah mengambil kembali sesuatu yang selama ini ia korbankan, kendali. Di Surabaya, Rani menutup ponselnya pelan. Tak ada senyum kemenangan, tak ada pesta, hanya secangkir teh hangat dan sunyi yang mulai terasa ringan. Ia duduk di ruang tamu, mengenakan daster sederhana dan menatap foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Foto itu tidak ia turunkan, tapi ia tahu maknanya sudah berubah. Hari ini bukan tentang pembalasan, hari ini tentang kejujuran, dan akhirnya Bayu tak bisa lari darinya lagi. Kebenaran tak selalu datang dengan teriakan, kadang cukup satu pesan, dan seluruh dunia berubah bentuk. Bayu pulang 3 hari lebih awal dari rencana. Wajahnya tegang, napasnya cepat. Pintu rumah dibuka dengan kasar, seolah amarahnya bisa menggertak dinding yang selama ini diam. Rani! Suara itu menggema, tapi tak membuat siapapun gentar. Rani sudah duduk di ruang tamu. Rapi, tenang. Di sampingnya duduk seorang pria bersetelan abu-abu, pengacara. Bayu melangkah masuk, seperti badai yang lupa jalan pulang. Apa yang kamu lakukan? Kau pikir bisa permalukan aku begitu saja? Tapi Rani tak menjawab. Ia hanya membuka map coklat yang telah menunggu di meja sejak pagi. Isinya bukan kata-kata, tapi angka, tanggal, bukti transaksi, salinan pesan, foto, dan surat kuasa hukum. Fakta yang tidak bisa dibantah.
rangkaian waktu yang tak bisa dihapus. Cerita yang disusun bukan dari rasa marah, tapi dari kebenaran yang sabar. Pengacara berbicara, datar, lugas, menyampaikan langkah hukum yang telah dimulai tentang pemisahan aset, hak atas anak-anak, dan pemblokiran rekening karena penyalahgunaan dana rumah tangga. Bayu bungkam. Hanya matanya yang mencari-cari celah untuk menyangkal. Tapi tak ada retakan dalam cara Rani memandangnya malam itu. Ia tidak menangis, tidak memohon, tidak melawan, karena dalam diamnya ia sudah menang. Fakta itu seperti gempa, menggetarkan Bayu dari dalam, karena ia tahu yang sedang ia hadapi bukan lagi istri yang lembut dan diam, tapi perempuan yang terluka dan memilih untuk menyembuhkan diri dengan kebenaran. Kebenaran tidak butuh panggung, ia hanya butuh waktu dan keberanian untuk menampilkannya tanpa gentar. Kabar itu menyebar seperti kabut pagi yang dingin dan lembab, pelan, tapi pasti menyusupi setiap ruang. Tetangga berbisik di pagar rumah. Grup WhatsApp keluarga penuh tanda tanya dan tautan berita dari akun gosip lokal. Nama Bayu mencuat, bukan sebagai pengusaha sukses, tapi pria yang berselingkuh dipecundangi oleh istrinya sendiri dengan cerdas dan senyap. Tika menghilang, nomor ponselnya tak aktif, akun media sosialnya kosong, reputasinya sebagai wanita karir hancur dalam semalam. Bayu hanya diam. Pertemuan bisnis dibatalkan, klien menghindar, kantornya sepi. Tidak ada lagi senyum ramah dari penjaga parkir, tidak ada lagi undangan pesta dari rekan kerja. Ia berjalan di dunia yang dulu mengeluhkannya, kini membelakanginya. Sementara itu Rani, ia tak membuat pernyataan, tak satu pun unggahan pembelaan diri. Tapi justru itu yang membuat namanya disebut-sebut, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berdiri dari reruntuhan dan menatap dunia dengan kepala tegak. Ia tak menjawab tatapan penasaran di pasar. Ia hanya menunduk sedikit, membeli sayur seperti biasa. Tapi dari cara ia menggenggam kantong belanja, dari ketenangan di wajahnya, semua tahu Rani telah melewati badai dan kembali bukan sebagai puing, tapi batu karang. Orang-orang mulai bicara. Dia kuat ya. Aku kira dia lemah, ternyata sabarnya strategi. Dia nggak marah, tapi menang. Rani mendengar semuanya, tapi tak ia simpan dalam hati. Ia tahu dunia bisa berubah pendapat secepat angin, tapi bukan itu yang ia cari. Ia hanya ingin damai. Dunia mungkin tidak adil pada awalnya, tapi ketika kebenaran pecah, tak ada siapapun yang bisa kembali berpura-pura. Hari itu datang tanpa suara dramatis. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, hanya pagi yang tenang dan sebuah meja di kantor pengacara yang dingin. Rani duduk di hadapan selembar kertas, namanya tercetak jelas di bagian atas. Di sebelahnya nama Bayu. Dulu, dua nama itu bersatu dalam buku nikah, disaksikan keluarga dan janji yang sempat suci. Kini, dua nama itu berdiri di kertas yang sama untuk berpisah. Tangannya tidak gemetar, ia membaca perlahan. Setiap kalimat bukan luka, tapi keputusan. Bukan kegetiran, tapi kejelasan. Bayu duduk di seberangnya. Tidak berkata apa-apa. Mungkin ingin menyesal, mungkin tidak. Tapi Rani tidak menunggu jawaban. Tidak ada lagi pertanyaan. Ia mengambil pena, menandatangani surat itu. Pelan, pasti. Seperti seseorang yang sudah melalui banyak hal dan akhirnya tiba di titik di mana diam adalah keberanian. Setelah itu, ia bangkit. Tidak membawa banyak barang, hanya satu koper kecil dan foto anak-anak dalam dompet. Rumah yang dulu ia rawat dengan cinta kini ia tinggalkan. Bukan dengan benci, tapi dengan penerimaan. Ia menoleh sekali, tidak untuk melihat Bayu, tapi untuk memastikan dirinya tak akan kembali. Rani melangkah keluar. Langit Surabaya terik, udara hangat menyambutnya. Di langkah pertamanya,
Ia tahu, ia bukan lagi istri, ia bukan lagi bayangan, ia adalah dirinya sendiri. Ada perpisahan yang bukan karena kalah, tapi karena akhirnya seseorang mencintai dirinya lebih dari luka yang pernah ia peluk. Luka itu tidak pergi. Ia masih tinggal, seperti bekas luka operasi, tak lagi berdarah, tapi terasa saat disentuh kenangan. Namun kini, Rani tak lagi menghindar. Ia mulai dari dapur kecil di kontrakan barunya, membuat kue-kue sederhana. Resep yang dulu ia simpan untuk anak-anak, kini jadi awal dari bisnis kecil bernama Roti Rani. Ia pasarkan lewat Instagram, dengan foto-foto penuh cahaya dan caption yang ditulis dari hati. Tapi bukan kue yang membuat orang tertarik, melainkan kisah-kisah yang ia sisipkan di sela resep. Potongan cerita tentang jatuh dan bangun, tentang malam-malam sunyi yang tak membunuhnya, tentang bagaimana perempuan tak harus selalu kuat, tapi bisa memilih untuk tetap berdiri. Blognya tumbuh pelan, komentar demi komentar datang. Dari ibu rumah tangga, dari perempuan muda, dari mereka yang merasa suaranya selama ini tercekik oleh harapan yang tak kunjung bahagia. Setiap kalimat Rani adalah serpihan dirinya yang dulu remuk disusun kembali dengan tangan sabar. Ia tidak menyebut nama, tidak membongkar aib, ia hanya menulis. Dan dalam setiap tulisan, ia sembuh dan menyembuhkan. Bisnisnya berkembang. Tapi lebih dari itu, keberaniannya menular. Perempuan yang dulu menangis di kamar mandi, kini tersenyum saat membuka email dari orang asing yang menulis, "Terima kasih, Mbak Rani. Aku jadi berani pergi dari rumah yang menyakitiku." Rani menutup laptopnya, menyeduh teh, lalu menatap cermin. Perempuan di sana bukan lagi korban. Ia adalah penyintas, pencipta, pemberi cahaya. Luka tak harus hilang untuk berhenti menyakiti. Kadang ia cukup diberi nama dan dijadikan jalan pulang bagi yang tersesat. Senja merambat pelan ke balkon kecil di lantai 2. Rani duduk di sana, mengenakan sweater hangat, secangkir teh di tangan kanan, dan buku catatannya yang kini lusuh tapi penuh makna di tangan kiri. Tak ada suara ramai, hanya cicit burung sore dan angin yang lewat seperti sahabat lama. Sudah setahun sejak ia menandatangani surat itu. Tidak ada cinta baru, tidak ada pelukan dari laki-laki lain, tapi ada pelukan dari dirinya sendiri setiap kali ia berhasil tertawa tanpa beban. Setiap kali ia bangun pagi tanpa rasa takut. Bayu sudah menjadi masa lalu, tak perlu dendam. Tak ada ruang untuk benci, hanya catatan hidup yang mengajarkannya satu hal penting. Ia layak untuk dicintai, terutama oleh dirinya sendiri. Anak-anak datang seminggu sekali. Mereka tertawa, bercerita, memeluknya dengan mata yang tak lagi sedih. Mereka tumbuh tahu bahwa cinta sejati bukan yang bertahan dalam luka, tapi yang jujur walau harus berpisah. Dan Rani, ia duduk tenang, seperti laut setelah badai. Tak ada kebisingan yang ia cari, tak ada pelampiasan yang ia kejar. Ia hanya ingin hidup dengan damai. Bukan akhir yang manis, bukan kisah cinta baru, tapi akhir yang adil, yang cukup, yang utuh. Cahaya senja menyentuh wajahnya. Ia tersenyum, bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena ia tahu ia telah memilih hidupnya sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta paling murni. Kadang cahaya tak datang dari pelukan baru, tapi dari dalam dada yang akhirnya tak lagi gemetar saat berkata, "Aku cukup." Tamat.